Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video ketiga, masih bagian dari pertemuan ke-6. Ya, di sini kita sudah pindah. Kalau tadi bentuk reduksi dari adjective clause dan adverb clause. Nah, sekarang kita sudah masuk di sentence with inverted subject and verb. Jadi kalimat dengan subjek dan verbnya ditukar ya, tukar dibalik, sama. Saya bilangnya seperti itu ya, ditukar atau dibalik. Nah, subjek dan verb ditukar di dalam berbagai macam keadaan dalam bahasa Inggris. Jadi banyak keadaan-keadaan atau situasi dalam bahasa Inggris itu ketika kita menukar subjek dan verbnya. Nah, mungkin kalau kita paling sering sudah tahu bahwa yang paling sering itu ketika membuat kalimat pertanyaan. Kalau kalimat tanya pasti verbnya itu di depan, baru subjeknya. Misalnya ini to form a question with a helping verb. Jadi untuk membuat pertanyaan dengan kata kerja bantu, be, have, can, could, will, would, dan lain-lain. Nah, subjek dan helping verbnya yang ditukar, bukan verbnya. Jadi helping verbnya yang maju depan. Misalnya kayak ini, he can go to the movie. Can ini kan helping verb, go ini verbnya. Jadi yang pindah yang ditukar itu adalah helping verbnya, bukan go-nya. Apalagi dua-duanya can, go, he, ya sama. Jadi he can go to the movie. Nah, pindahlah helping verbnya, can, he. Ini pindah ke depan. Ini posisinya tetap. Jadi can he go to the movie? Sama ini, you will tell me the truth. Helping verb, verbnya. Jadi pindah depan, would you tell me the truth? She was sick yesterday. Was she sick yesterday? Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau tidak ada helping verbnya? Nah, berarti pakai helping verb do. Tergantung model do-nya, bisa do, bisa did. Nah, misalnya kalau dia simple present, nah berarti he goes to the movie. Berarti ini tambahkan helping verb do. Yang karena dia pakai he, berarti does. Does he go? Nah, terus verb utamanya kembali ke bentuk awal, ke bentuk utama. Go. Does he go to the movie? Kalau ini sama ini. You told me the truth. Ini simple past. You told me the truth. Ini past tense, told. Bentuk kedua. Akibatnya tambahkan dia helping verb do. Pindah di depan. Did. Did you tell? Told. Sama. Kalau ini goes-nya kembali ke go. Ini bentuk kedua kembali ke bentuk pertama. Did you tell me the truth? Jadi banyak sekali keadaan-keadaan situasi lain dalam bahasa Inggris ketika subjek dan verb itu ditukar. Nah, jadi intinya kalau sudah tahu kapan bisa ditukar itu, biasanya nanti kamu sudah bisa kuasain metode ini, nanti keadaan-keadaan lain juga sudah bisa menguasai apakah dia harus ditukar atau tidak. Nah, masalah yang paling umum dengan inverted subject and verb itu ada di beberapa situasi. Ini ada 5 situasi. Jadi yang pertama, yang tadi yang umum, with question word, dengan kata tanya. Seperti what, when, where, why, how, 5W 1H. After some place expression, ungkapan tempat, pernyataan tempat. After negative expression, setelah pernyataan negatif.
Keempat, in some conditional. Beberapa kondisi, perbandingan. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk dulu di skill 15. Jadi skill 15, invert the subject and verb with question word. Jadi di skill 15 ini, kalau dia dalam bentuk ada question word-nya, bisa jadi dia dibalik, ya. Nah, jadi kita lihat ini jelasannya. There is some confusion. Jadi ada beberapa kebingungan. Saya bingung. Kapan kita menukar subjek dan verb setelah question word, kata tanya, seperti what, when, where, why, and how. Nah, masalahnya ini question word ini kita sudah tahu di video sebelumnya bahwa question word itu bisa punya dua fungsi dan itu sangat berbeda. Pertama, dia untuk membentuk kalimat tanya. Ini question word ini. Tapi yang kedua juga, ini question word itu berfungsi sebagai konektor yang menghubungkan dua klausa, seperti di adjective clause dan adverb clause. Jadi kita bisa-bisa kalau kita tidak paham ini, nanti bingung apakah dia ini kalimat tanya, question word what ini misal dia itu membentuk kalimat tanya atau sebagai konektor. Nah, jadi itu yang harus kita bisa bedakan. Jadi kalau dia kalimat tanya berarti dia harus dibalik. Kayak ini, what is the homework? What is the homework? Isi itu verbnya, homework adalah subjeknya. When can I leave? Where are you going? Nah, ini dia kalimat tanya. Jadi verbnya ada di depan dari subjek. Nah, kalau dia sebagai konektor, dan kita sudah pelajari di sebelumnya, maka modelnya adalah setelah question word atau sebenarnya ini konektor dalam kasus ini, maka dia setelah konektor adalah subjek dan verb, bukan verb subjek. Jadi dia tidak dibalik. Contohnya di sini, I don't know what the homework is. Bukan I don't know what is the homework. Bukan. Jadi ingat sekali lagi, bukan I don't know what is the homework. Tapi I don't know what the homework is. Karena what di sini adalah konektor. Ya. Sama, when I can leave, I will take the first train. Ketika saya bisa pergi, saya akan mengambil kereta pertama. Do you know where you are going? Nah, ini agak rumit ini. Di sini ada simbol tanda tanya. Tapi harus dipahami bahwa bukan where di sini yang menjadi penentu bahwa ini kalimat tanya, tapi adalah do. Do you know? Sedangkan di sini where ini sebagai konektor dari klausa ini. You know where you are going. Nah, jadi ini harus lebih hati-hati lagi di sini. Do you know where you are going? Apa kamu tahu di mana kamu akan pergi? Jadi bukan do you know where are you going? Tidak. Yang menjadi kalimat tanyanya adalah do. Apakah kamu tahu? Bukan di mana kamu pergi. Oke? Nah, jadi kalau dia kalimat tanya ditukar. Tapi kalau dia sebagai konektor tidak ditukar. Nah. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada contoh soal bagaimana inverted subject and verb with question word itu diujikan di TOEFL. Nah, ini
Bisa kita lihat kalimatnya tidak ada question mark, tidak ada tanda tanya, berarti ini gampang. Sisa berarti ini bukan kalimat tanya. Kalau bukan kalimat tanya berarti jangan dibalik subjek verbnya, tetap urutannya subjek dan verb. Kita lihat jawaban A, did he do it? Nah, why did he do it? Nah, ini dia tukar. B, why did he? Nah, sama. C, he did. Why he did it? Nah, berarti jawabannya C. Karena dia tidak tukar. Karena ini konektornya. Karena kalau untuk question word sebagai konektor, maka rumusnya adalah subject verb, konektor, subject verb. Ini subjek, ini verb. Tidak dibalik. Berarti jawabannya C. Nah, ini skemanya inverted subject convert with question word. Who, what, when, where, why, how. 5W 1H. Sini question word, what, bla bla bla, what are they. Jadi question wordnya di depan, terus ini verbnya are, terus subjeknya they. Ditukar karena question word. Nah, tapi kalau dia sebagai konektor yang menghubungkan dua klausa, maka tidak dibalik. Jadi I know SV, terus question wordnya what, SP, they are. I know what they are. Kita masuk ke, kita kerjakan salah satu soal di exercise 15. Nomor 3, how new students can get information about parking. Oh, ini kalimat tanya. Tapi harus hati-hati, jangan sampai seperti ini. Jangan sampai seperti ini. Kalimat tanya tapi where-nya di sini bukan ini yang jadi question word-nya, ini bukan sebagai kalimat tanya yang where ini. Nah, tapi kalau yang ini enggak. Ini kan ada helping verb can, ini verbnya get. Berarti harusnya helping verb pindah di depan. How can new students how can new students get information about parking? Correct. Oke. Jadi cukup untuk skill 15. Silakan dikerjakan sisanya ini. Oke. Mudah-mudahan ini relatif mudah. Yang penting kita hati-hati. Paling di sini yang agak sulit, harus pahami nanti kalimatnya. Oke, jadi saya cukup video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.